Kembali di iNewsroom, pemirsa, dan masih bergabung bersama kami Nikolai Aprilindo, pengacara 5 terpidana kasus Vina, serta Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Saya kembali ke Bang Nikolai lagi, Bang Nikolai. Ini menjelang PK yang akan diajukan tim Anda. Apakah nanti barang bukti baru yang diserahkan ini artinya belum pernah dibuka sama sekali di persidangan 2016 lalu? Ya, ada novum yang kami dapatkan yang tidak pernah terungkap. Namun kami juga mengkolaborasi dengan beberapa novum yang terungkap dalam persidangan itu sendiri. Misalnya tentang barang bukti dan sebagainya, kemudian hasil visum et repertum, kemudian penyelidikan tentang sidik jari, DNA dan sebagainya, itu juga akan kami sampaikan. Namun yang pasti kami akan meminta sidang PK ini secara terbuka, karena pada sidang tahun 2016-2017 itu, menurut kesaksian dari para terpidana maupun keluarga maupun saksi-saksi yang ada, itu persidangan dilakukan secara tertutup. Nah, ini menjadi permasalahan bagi kami, sehingga kami akan meminta itu persidangan dilakukan secara terbuka. Karena masalah ini bukan saja sudah menjadi rahasia umum dan bukan saja sudah menjadi perhatian nasional, tapi juga perhatian internasional. Bahkan beberapa media asing pun sudah menghubungi kami untuk melakukan semacam cross check tentang permasalahan ini. Sehingga tadi kenapa saya katakan kalau PK ini setelah selesai dan misalnya putusannya itu akhirnya harus dilakukan penyelidikan ulang atau penyidikan, saya minta supaya Mabes Polri mengambil alih karena ini sudah menjadi perhatian nasional dan internasional. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Sehingga kita menjaga betul-betul citra dan nama baik Polri ini jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga. Artinya perbuatan oknum-oknum tertentu itu bisa merusak nama baik dan citra Polri yang sudah kita bangun dengan susah payah sejak reformasi 98. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa Mabes Polri harus mengambil alih masalah ini. Tanggapannya Pak Arianto. Ya, kalau bagi saya ya, saya kemarin itu resah ya, karena yang tergaung di setiap hari itu kan serangan-serangan pada kinerja aparat ya, bukan hanya Polri saja, tapi terutama Polri yang sangat dikatakan bahwa kerjanya nggak benar, ini oknum ataupun siapapun ya. Tapi sekarang saya menjadi lega karena apa bukti-bukti yang katanya dulu tidak terbukti di dalam persidangan itu kan bermunculan di sana sini, saksi, alat bukti dan sebagainya. Dan kemarin sudah dicoba di dalam peradilan muncul itu, dan ternyata hasilnya kan berhasil gitu. Nah, sekarang yang saya tunggu adalah apa bukti-bukti ataupun kejanggalan yang selama ini didiskusikan di televisi itu nanti muncul di dalam persidangan di PK sana, sehingga nanti hasilnya itu benar-benar rakyat akan melihat apakah memang itu apa yang lalu itu betul-betul peradilan sesat atau sudah benar itu. Jadi makanya saya betul-betul lega, ini bukan saya basa-basi ya. Dengan adanya banyak saksi, dengan adanya banyak bukti dan itu digelar secara transparan di Mahkamah Agung sana itu saya lebih lega karena apa? Peradilan itu bisa menunjukkan bahwa ini loh jalannya peradilan di Indonesia ini kayak gini yang terjadi gitu. Nah, tinggal nanti keputusannya. Kalau peradilan itu kalau PK itu diterima oleh Mahkamah Agung, ya berarti polisi tahu diri bahwa itu ternyata saya masih dinilai kurang bagus. Pasti dia akan melakukan ulangan daripada penyidikan itu. Pak Arianto ini kan untuk mengembalikan kepercayaan publik juga, Pak Arianto. Publik kan juga menyuarakan untuk polisi kenapa tidak mengeluarkan atau menghadirkan saja saksi AF ini dan juga Aibtu Rudiana. Kalau saksi AF ini saya nggak urusan itu mau dihadirkan mau enggak, itu nggak urusan. Karena ini sekarang tinggal tunggu aja lah PK itu aja. Tapi polisi kan bisa memburu keberadaan AF ini, Pak Arianto. Nggak perlu, bagi saya polisi juga tidak perlu mengeluarkan itu. Kalau polisi itu berkehendak untuk menerapkan hati rakyat ya, mungkin dia bisa menghadirkan. Tetapi kan itu kan tidak jalur hukum yang kayak gitu yang mestinya dituntut. Jalur hukum yang dituntut itu harusnya adalah apa yang terjadi sekarang ini yang dipertanyakan itu clearkan dulu. Ini tapi kan keterangan AF ini adalah keterangan yang krusial begitu Pak Arianto. Apa tidak sebaiknya saja dihadirkan oleh polisi? Minimal diminta lagi keterangannya. Itu hanya perdebatan di dalam publik kan gitu ya.
Itu Kami loh, akan makanya nanti kalau di PK barangkali kan akan terjadi perdebatan di sana yang sesungguhnya apakah si AF itu bohong apa tidak. Gitu. Jadi saya makin cepat ini di persidangan PK semua mengajukan PK itu makin baik gitu. Dan Oke. ketimbang memaksa-maksa instansi polisi bahwa ini harus begini, harus begini, harus begini. Kan itu namanya sudah menghakimi polisi kan. Kalau Oke, ini pikiran saya ya gitu. Baik, terakhir saya ke Bang Nikolai. Anda mau menanggapi singkat saja, Bang Nikolai? ya bagi kami nanti dalam PK kami akan meminta AIP dihadirkan. Oke. Ya, Karena dia apa-apa saksi bagus kunci. itu. Kami Ya. akan meminta dia dihadirkan. Jadi karena saksi kunci itu dia yang menerangkan dari awal tentang permasalahan ini, dia melihat, mendengar, mengalami. Ya, itu Jadi betul kami Pak, itu minta cara itu dihadirkan. betul. Gitu. Nah itu, jadi apapun yang dikatakan orang, tetap saksi kunci itu ada pada AIP. Jadi titik pangkal permasalahan ini adalah laporan AIP ke Ibtu Rudiana Baik. tentang nama 11 tersangka itu pada Baik. saat itu. Dan yang setelah menjadi terpidana 7 orang atau 8 orang tersebut. Saya kira itu yang perlu Baik, saya Bang sampaikan. Nikolai, Pak Satu hal Arianto, lagi. semoga dengan satu hal desakan lagi. ini nantinya AIP saksi kunci ini bisa dihadirkan terutama dalam sidang peninjauan kembali nanti dan kita sama-sama kawal agar kasus Vina bisa terungkap secara terang benderang. Mohon maaf Ya, sekali waktu betul. kita sudah habis malam ini. Terima kasih Bang Nikolai, Pak Arianto. Salam sehat, Ayo, selamat malam. masih. Selamat malam. Terima kasih.